Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triza Ramalia, NPM A1C020028. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai segi banyak tidak beraturan. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan motivasi, yaitu menurut Albert Einstein, yang pertama, setiap orang yang membaca terlalu banyak dan menggunakan otaknya sendiri terlalu sedikit akan jatuh ke dalam kebiasaan berpikir yang malas. Yang kedua, semua orang jenius. Tapi, jika Anda menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa itu adalah bodoh. Jadi, untuk adik-adik, jika ingin menjadi anak yang pintar, maka jangan malas-malas belajar. Dan setiap anak itu mempunyai kepandaian dan kepintarannya masing-masing. Jadi, kalian jangan pernah putus asa jika ada yang membanding-bandingkan kalian dengan orang lain. Selanjutnya, pengertian segi banyak. Apa sih segi banyak itu? Segi banyak adalah suatu kurva atau bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis yang berhubungan. Garis-garis yang berhubungan pada segi banyak itu membentuk sisi. Segi banyak yang paling sedikit sisinya adalah bangun datar segitiga. Selanjutnya, perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Pasti banyak adik-adik bertanya-tanya, apa sih perbedaannya segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Ciri-ciri segi banyak beraturan, yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudutnya sama besar. Yang ketiga, bentuknya cembung atau melengkung keluar. Dan ciri-ciri segi banyak tidak beraturan adalah: yang pertama, memiliki sisi yang tidak sama panjang. Yang kedua, memiliki sudut yang tidak sama besar. Dan yang terakhir, bentuknya bisa cembung dan bisa cekung. Jadi, itulah perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa membedakan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh segi banyak tidak beraturan. Pasti adik-adik ingin sekali tahu apa sih contoh dari segi banyak tidak beraturan. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki masuk ke dalam segi banyak tidak beraturan? Karena segitiga sama kaki memiliki sisi yang tidak sama panjang dan memiliki sudut yang tidak sama besar. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Alasannya juga sama seperti segitiga sama kaki, karena segitiga siku-siku memiliki sisi yang tidak sama panjang dan memiliki sudut yang tidak sama besar. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang kenapa termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan? Alasannya memiliki sisi yang tidak sama panjang dan memiliki sudut yang tidak sama besar. Begitu pula dengan contoh yang selanjutnya, yaitu persegi panjang, tanda panah, dan trapesium. Itulah contoh-contoh dari segi banyak tidak beraturan. Semoga adik-adik bisa paham mengenai konsep dari segi banyak tidak beraturan setelah melihat contoh dari segi banyak tidak beraturan, perbedaan segi banyak tidak beraturan dan segi banyak beraturan. Dan semoga adik-adik bisa membedakan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bisa membuat adik-adik rajin belajar dan memahami konsep dari segi banyak tidak beraturan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.